Tuhan ya, tidak terasa sudah 3 minggu lebih, 3 minggu. Lebih deh kayaknya. Kita di rumah saja, berdoa di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Kita ikutin himbauan pemerintah ya, supaya semuanya bisa terselesaikan. Puji nama Tuhan. Yuk kita akan memuji Tuhan. Allah perisaiku, Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanku bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kemenangan. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu bagi hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan dan diskusi firman Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kami semuanya. Dan jika ada penonton yang mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, biarlah mereka juga dijamah oleh Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan, kami siap mendiskusikan firman-Mu, dan kami siap melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sedang kita alami, yaitu pencobaan. Ya, kita sedang mengalami pencobaan khususnya dengan wabah COVID-19 ini. Sebelum kita mendengarkan membaca firman Tuhan, menurut Matthew pencobaan itu apa sih? Pencobaan itu kayak masalah yang datang ke kita gitu.
kayak masalah yang datang kepada kita. Oke. Contohnya apa? Contohnya dulu. Masalah kamu apa? Kalau dikasih tugas dadakan. Oh, jadi menurut kamu kalau dikasih tugas dadakan tuh udah masalah banget buat gue. Kata kuncinya itu dadakan ya. Kasih tugas oke, tapi karena dadakan ya. Atau karena kamu kurang belajar. Dadakan. Kalau menurut kamu gimana nanti? Itu persoalan. Apa itu pencobaan? Cobaan kalau menurut aku itu rintangan kehidupan. Berfilsafat, rintangan kehidupan. Apa rintangan kamu tuh? Masih kecil rintangannya sudah banyak. Sekarang ini sih aku rintangannya memikirkan masa depan. Sudah dipikirkan nih dari sekarang. Mantap. Maksudnya setelah tamat SMA ngapain ya? Berapa dana yang diperlukan dan sebagainya. Itu yang kamu pikirkan. Oke. Yuk kita baca yuk 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi karena ini Papa mau ambil bacaannya dari terjemahan LAI juga, bahasa Indonesia masa kini. Jadi saya Papa yang baca ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sudah dapat ya? Iya. Papa yang baca. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Nah, Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat, supaya saudara dapat bertahan. Nah, coba lihat katanya. Perkataan ini yang sering jadi pertanyaan juga bagi orang mungkin ya. Dikatakan begini, Ia tidak akan memberikan kepada saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Jadi pencobaan itu tidak melebihi daripada kesanggupan kita. Tapi faktanya banyak orang yang justru merasa kok berat banget gitu pencobaannya, sampai kadang-kadang mereka fail gitu, gagal. Kan banyak, malah justru banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tidak sesuai Alkitab, bunuh diri dan sebagainya. Jadi apa maksudnya kalau pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu? Sepertinya kok ini ayat dengan realita kok beda gitu ya maksudnya. Iya. Oke, kita simpan dulu, tapi coba kita baca ayat 12 ini, ayat 14 Matthew. Jadi ayat utama kita kan ayat 13. Ya, baca Matthew ini, pakai ini lebih gede tulisannya. Ya, Matthew yang ini 12, Matthew yang ke-14. Ayat yang kita baca tadi ayat yang ke-13. Matthew dulu, ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, dikatakan di ayat ini, kalau kita mengalami pencobaan lalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka dikatakan hati-hati, nanti kamu jatuh. Ya kan? Kalau kita menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Kalau ayat 13 kan bersama dengan Tuhan. Kalau ayat 12 dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Kayaknya bebannya kok lebih gede gitu rasanya. Ya, persoalannya jadi gede. Padahal karena kita mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga mengakibatkan orang melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, itu ayat 14. Ini lebih parah lagi, ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, ada lagi nih ketika ada pencobaan, apa? Orang cari ke berhala. Itu contohnya asas sekarangnya apa tuh? Ya, exit plan-nya yang maunya yang instan, ke orang-orang pintar. Orang-orang pintar, ya, keperdukunan dan sebagainya. Ketika ada pencobaan, dia segera exit plan-nya cari dukun, ya. Cari paranormal, cari orang pintar. Ya. Kalau yang tadi di sisi ini, dia mengandalkan dirinya sendiri. Nah, fail juga, apalagi ini, ya.
ya, mendukakan hati Tuhan. Nah, ini seperti sandwich ya. Sandwich ayat 12, ayat 14 itu kayak roti keringnya, tapi intinya itu ayat 13. Jadi ketika baca ayat 13, lalu kita baca 12 dan ayat 14, lalu kita wow. Rupanya kalau kita menghadapi pencobaan, lalu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berikan kekuatan, memberikan jalan, sehingga kita bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Nah, dan bagi Bapak Ibu pendengar yang nonton hari ini, pastikan situasi kita hari ini penuh dengan pencobaan, dengan suasana wabah COVID-19, dengan efeknya mana-mana, banyak sekali dampaknya, dan Bapak Ibu mungkin kena dengan dampak itu. Ingat, satu, jangan mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, juga jangan cari jalan yang melawan Tuhan. Tetapi kita mencari Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan jalan keluar ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat sebuah contoh nih. Paulus, ya. Paulus berada kepada level pencobaan, yaitu berhadapan dengan kematian. Nah, ini level yang tinggi ya, level puncak dari kehidupan ketika orang sudah bergumul mengenai kematian. Ya, yuk kita baca 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya. Ya. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Nah, ya kan ayat 12 tadi sama ya tadi ya. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, apa yang dialami oleh Paulus? Paulus berada kepada level pencobaan puncak, yaitu pencobaan yang sangat berat, yaitu mereka akan menghadapi kematian. Ini berat, ya. Ini sangat berat, ya, sangat berat. Level yang sangat berat, sangat serius, yaitu pergumulan manusia ketika menghadapi kematian yang mendekat. Ini nggak gampang, ya. Ini tidak gampang. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Yang pertama dikatakan tadi ya, sesuai dengan yang dibaca Tini tadi, dia tidak mau mengandalkan kekuatannya, ya kan? Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya. Jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menonton juga acara ini, apa sih sekarang yang bisa kita andalkan? Ya. Kena virus COVID-19 saja, apa sekarang yang bisa kita andalkan? Tuhan. Ya betul. Kalau kita menaruh kepercayaan pada diri sendiri, nggak bisa. Kita akan gagal. Ya, ini pergumulan Paulus juga pergumulan dia sedang akan menghadapi kematian, hukuman mati. Dia mengalami penganiayaan dan dihukum mati. Ya, dikatakan juga di ayat 10, dan kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi apa yang dilakukan Paulus? Dia berharap kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak pergi seperti yang dibaca oleh Matthew, pasti tidak. Paulus ya, itu terlalu jauh bagi Paulus. Ya, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, dia berdoa, dan faktanya memang ketika Paulus menulis surat ini, dia tidak meninggal waktu itu. Kenapa? Di ayat 10 dikatakan dari kematian yang begitu mengeri, dan ia telah dan akan menyelamatkan kami.
kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Betul. Paulus meskipun sudah menghadapi kematian, dia datang pada Tuhan dan Tuhan meloloskan dia. Nah, ketika Tuhan meloloskan Paulus, ya, dikatakan dia baru 10 tahun kemudian akhirnya dia dihukum mengalami kematian. 10 tahun setelah surat ini ditulis. Nah, apa pelajaran yang penting di sini? Kita jangan menaruh harapan kita, kekuatan kita, bukan saja kepada mengandalkan diri sendiri, tetapi kita juga tidak boleh menaruh pengharapan kita di masa-masa di mana kita lolos. Kita lolos dari persoalan itu, kita lolos dari pergumulan itu, ya, lalu pencobaan berat, lalu, lolos. Apakah kita bersyukur? Paulus bersyukur. Dia lolos dari kematian itu. Dia bersyukur. Tetapi apakah itu yang menjadi dasar kekuatan kita? Bukan juga. Kenapa? 10 tahun kemudian Paulus mengalami kematian. Mungkin hari ini ada beberapa pemirsa juga lolos dari kematian. Senang, kita pasti bersyukur. Tapi apakah kisah itu menjadi dasar kekuatan kita? Ya, membuat kita senang, bersyukur, iya. Tapi apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar kalau dikatakan oleh Paulus di sini adalah, kita baca yuk. Nih, ayat yang ke-9, baca lagi Tim. Ayat 9, 2 Korintus 1 ayat 9. 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Nah, ini dengan tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yes, ini yang menjadi dasar kekuatan kita, yaitu kepada Allah yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Ya, Paulus 10 tahun kemudian dia mengalami kematian. Hari ini mungkin kita lolos dari kematian. Hari ini mungkin kita lolos dari persoalan yang berat. Persoalan puncaknya adalah kematian. Semua orang akan meninggal. Jadi apa yang menjadi dasarnya pengharapan kita? Apa yang menjadi dasar kekuatan kita? Tidak ada lain kecuali kepada Yesus yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Itu dasar. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dalam sukacita, dalam kemuliaan, tidak sakit lagi, tidak mati lagi, tidak berdosa lagi. Kita mengalami sukacita, kegembiraan bersama-sama dengan Kristus. Jadi dasarnya adalah itu. Yesus yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Bagi Bapak Ibu yang saat ini bergumul di pergumulan puncak kehidupan, yaitu kematian, firman Tuhan hari ini berkata, dasar kita, kekuatan kita adalah bahwa Yesus mampu menghidupkan, membangkitkan orang-orang mati. Mari datang kepada Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, percaya kepada Dia, maka kita semua akan dibangkitkan dalam sukacita, dalam kemuliaan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
kita doakan. Mungkin ada orang-orang yang saat ini berada di menghadapi kematian. Kematian seperti nampak di depan mata mereka. Kita berdoa dengan khusus bagi orang-orang yang sedang pada pencobaan puncak dari semua pencobaan yang lazim dialami manusia, yaitu kematian. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang ada di rumah sakit, yang hari ini mereka seperti menghadapi maut. Di depan mereka sepertinya mereka terpampang sebuah kematian. Oh Tuhan Yesus, firman-Mu sudah berkata bahwa kalau kami mengandalkan Yesus, kami ada di dalam Yesus, maka Engkau adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Orang yang sudah percaya Yesus tidak mati tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, jamah teman-teman kami yang sedang bergumul, sedang menghadapi kematian, supaya Roh Kudus jamah penuhi hati mereka dengan kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan, mereka boleh menerima Yesus, supaya mereka juga akan dibangkitkan dari kematian, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal, tidak sakit, tidak mati lagi, tidak berdosa lagi, dalam kemuliaan dan sukacita yang tidak terkatakan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.